اقرأ ما يلي. قال المؤلف حفظه الله تعالى عنه في كتابه الأذكار والآداب، ما زلنا في باب الصلاة. الحديث يعني دعاء الاستفتاح. الحديث الأول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. طيب. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الأذكار والآداب bab doa istiftah. Bab doa istiftah. Doa istiftah. Nah, doa istiftah itu termasuk sunnah di dalam salat. Ya. Itu adalah sunnah di dalam salat. Dan doa istiftah itu ada beberapa macam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syalbani rahimahullahu taala di sifat salat beliau itu menyebutkan sekitar 12 doa istiftah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan di sini? Kata beliau hafizahullah taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka salat, beliau berkata, subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Wa tabarakasmuk. Dan maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduk. Maha tinggi kekayaan, kekayaanmu, kekuasaanmu. Ta'ala jadduka, maha tinggi kekuasaan, kekayaan, kebesaran. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah selain engkau. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Nah, ini salah satu doa istiftah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanakallahumma wa bihamdik. Maksudnya unazzihuka amma la yaliku bik. Wa usbitu laka al-mahamida kullaha. Di catatan kaki disebutkan. Aku sucikan engkau dari segala yang tidak layak bagi engkau. Dan aku tetapkan bagimu segala pujian. Jadi di sini subhanakallahumma itu bermakna kita mensucikan Allah dari seluruh tandingan. Demikian juga kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan. Allah tidak ada tandingan dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan semua. Demikian juga kita sucikan dari segala aib dan kekurangan. Karena itu dialah yang berhak atas segala pujian dan sanjungan. Segala pujian dan sanjungan. Nah, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu, dari segala syirikat, dari segala keserupaan, dari segala aib dan kekurangan. Dan dialah Allah yang maha berhak untuk dipuji. Nah, berhak untuk dipuji. Wa tabarakasmuk. Dan maha
berkah namamu. Al-barakatu tunalu bidzikri. Ya, maksudnya keberkahan itu didapatkan dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan didapatkan ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Di catatan kaki disebutkan irtafa'a qadruk wa adu masya'nu. Ya, maha tinggi kekuasaan. Ya, dan maha besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ghairu. Ya, la ilaha ghairu. Maksudnya la ma'budu bihaqqin illa anta. Ya, itu makna la ilaha ghairu. Ay la ma'budu bihaqqin illa anta. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ya, tidak ada yang berhak untuk disembah selain engkau, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ya hadis ini terdapat faedah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mentahqiq ya dengan sempurna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bentuk realisasian atau tahqiq ya tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan ya pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari hadis ini terdapat faedah bahwa hadis ini mengumpulkan 3 jenis tauhid. Ya, mengumpulkan 3 jenis tauhid. Ya. Nah, 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, ya, wa ta'ala jadduk, ya. Kemudian tauhid uluhiyah, wala ilaha ghairuk. Kemudian tauhid asma wa sifat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Ya, jadi ya ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa tauhid itu terbagi 3. Tauhid rububiyah, ya, tauhid ya uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid uluhiyah apa tauhid rububiyah ada pada kalimat wa ta'ala jadduk, ay irtafa ya qadruk. Ya, kemudian tauhid uluhiyah ada pada kalimat wala ilaha ghairuk. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Tauhid asma wa sifat, subhanakallahumma, ya, nama Allah Allahumma, ya, wa bihamdika wa tabarakas. Nah, ini beberapa ya makna dari hadis ini atau faedah dari hadis ini. Baik. Fadhal. ثم قال حفظه الله تعالى عنه الحديث الثاني قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نكني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه. Baik. ثم قال حفظه الله تعالى قال أبو هريرة رضي الله عنه. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar yang
Itu yang paling kuat ya dari ya apa namanya nama beliau. Ya, walaupun ada silang pendapat banyak ya di kalangan para ulama, tapi yang paling kuat nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir di dalam salat. Maksudnya di sini takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, takbir yang pertama. Ya. Sakata hunayyatan. Ya. Perhatikan di catatan kaki makna hunayyatan ai yasiran minal waqt. Ya. Maksudnya syai'an yasira. Dia ya sakata hunayyatan. Dia apa namanya? Diam sejenak. Qabla ayyaqra. Ya, sebelum membaca. Jadi setelah takbiratul ihram beliau diam sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah. Fakultu, maka aku bertanya, yaitu Abu Hurairah. Ya, aku bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Bertanya kepada Rasulullah, ya, demi ayah dan ibuku. Ini kalimat bi abi anta wa ummi ini tidak dimaksudkan sumpah ya. Ini kalimat yang berjalan di kalangan orang Arab. Yang dipahami bahwasanya kalau begitu bisa bersumpah dengan nama ayah dan ibu, tidak. Ini kalimat yang memang sudah ya, apa namanya? Berjalan di kalangan orang-orang Arab. Ya, karena itu sering kita dapati ya para sahabat mengucapkan kalimat ini dan itu tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Karena bersumpah selain Allah itu ya termasuk syirik, ya, syirik kecil. Nah, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqul? Wahai Rasulullah, pada diam engkau antara takbir dan bacaan, apa yang engkau ucapkan? Ya. Maka di sini ya terdapat faedah bagaimana para sahabat itu sangat bersemangat ya untuk mengetahui sesuatu dari Rasulullah. Ya, semangat ya para sahabat. Langsung ya apa namanya? Beliau bertanya, Abu Hurairah bertanya, ini apa yang dibaca di itu tersebut? Engkau diam antara takbir dan bacaan. Beliau langsung tanya. Ini menunjukkan sahabat ya sangat bersemangat untuk mengetahui sesuatu. Ya, aqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata Allahumma. Ini sudah berlalu ya. Kata Allahumma sudah ya? Nah, sudah. Ya. Apa maknanya ini Allahumma? Asalnya Ya Allah. ya Allah. Ya. Kemudian Ya diganti ke mim idgham Ustaz. mim yang bertasydid. Mutasjid. Baik. Apa sebabnya? Ana lupa Ustaz. Apa sebabnya? Afwan, ana lupa Ustaz. Baik. Anda ingat? Atau belum saya sebutkan sebabnya? Sudah Untuk kayaknya. mengucapkan Allah Ustaz, dalam bentuk tabarruk. Tabarruk. Ya. Terus? Dikasratil istimal. Ya. Jadi Allahumma ini asalnya ya Allah. Ada huruf ya an-nida di depannya. Ya Allah. Ya. Kemudian al-mim al-musyaddada aywadun min ya.
Ya, mim yang ditasydid itu adalah pengganti ya. Biasanya tadi ya Allah, ada huruf nida ya Allah. Kemudian diganti ya, ya-nya dengan mim ditasydid yang diakhirkan. Maka menjadilah Allahumma ya, dengan dua sebab. Pertama likasratil istimal, karena seringnya digunakan, karena banyaknya penggunaannya. Yang kedua litabarruk ya, bil badaati bismillah ya, untuk mencari berkah, untuk mendapatkan berkah dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma ya Allah, ba'id baini ya, jauhkanlah ya antara diriku wa baina khataaya ya, wa baina khataaya, dan antara dosa-dosaku ya. Yang dimaksudkan di sini Allahumma ba'id baini ya, maksudnya ya, hapuskanlah dosa-dosaku yang telah lalu ya, dan tidak terjatuh pada dosa-dosa di masa yang akan datang ya. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosa yang lalu, dan dijaga dari kesalahan di masa yang akan datang. Iya, yang akan datang. Ya, kemudian ya, itu makna Allahumma ba'id. Ya, jauhkanlah diriku, maksudnya ampunilah dosa-dosaku di masa lalu, dan ya, jagalah aku agar tidak terjatuh pada dosa-dosa di masa yang akan datang. Ya. Kemudian makna khotoya ya, khotoya itu jamak dari khoti'ah, khoti'atun. Ya, maksudnya adalah ad-dunub. Ya, kesalahan, dosa. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan antara dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya, antara timur dan barat. Ya, artinya supaya ya dijauhkan ya, betul-betul dihindarkan dari dosa selama kita masih hidup ya, dijaga dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tidak mungkinnya bertemu antara timur dan barat. Ya, tidak mungkin bertemu antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma nakkini. Nakkini ini ya, ini majaz ya. Dari apa? Ya, zawalud dzunub, agar dihilangkan, agar dibersihkan dari dosa ya, dan bekas-bekas dosa. Ya, sebagaimana ya dimaklumi bahwasanya ketika membersihkan, mencuci ya, maka dihilangkan ya, apa namanya, kotorannya dan juga bekas. Ya, jadi kita minta kepada Allah agar dibersihkan dari dosa ya, dan pengaruh dari dosa tersebut. Nah, Allahumma naqqini min khataayaya ya. Sebagian ulama dari ya, seperti Al-Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan khataayaya ya, khataaya di sini maknanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Ya. Nah, kama yunakka thawbul abyadu min ad-danas, sebagaimana ya, dibersihkannya as-thawbul abyadu min ad-danas, sebagaimana dibersihkannya ya, apa namanya, pakaian ya, dari kotoran ya, pakaian putih ya, dari kotoran. Nah, Allahumma ghsilni min khataaya ya, Allahumma ghsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ya, ya Allah ya,
cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan es. Ya, air dan es. Nah, ad-danas dengan di fathah huruf dalnya dan nunnya, ad-danas, ya, yang diinginkan adalah al-adran wal awsakh, ya, kotoran-kotoran. Ya, kotoran-kotoran itu makna ad-danas. Ya, ad-danas itu kotoran-kotoran. Ya, ya, al-adran, ya, dan al-awsakh itu makna kotoran. Ya, jadi ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan, ya, salju, dengan air dan es. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Ya, yang pertama bahwa, ya, doa ini disyariatkan untuk diucapkan di, ya, istiftah, baik di salat wajib maupun di salat sunnah. Ya, baik salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Jadi doa ini disyariatkan untuk dibaca. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa di dalam hadis ini terdapat hirsus sahabat, semangat para sahabat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya, Abu Hurairah melihat Nabi, ya, diam sejenak antara takbir dengan bacaan, beliau langsung bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca? Ya, apa yang engkau baca? Apa yang engkau ucapkan di waktu tersebut? Ya, karena bertanyanya Abu Hurairah ini sehingga Nabi jelaskan dan sampailah kepada kita. Ya, dan itu kebaikan yang luar biasa yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, setiap kali orang membaca doa ini, Abu Hurairah akan mendapatkan bagian dari pahala. Ya. Nah, apa dalilnya? Nah, sudah berlalu dalilnya. Ilmun yuntafa'u bi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dosa itu, ya, panas. Ya, pengaruhnya panas. Ya, dan sebagaimana disebutkan oleh sebagian as-salaf, bahwa dosa itu memiliki pengaruh yang panas. Ya, sehingga apa? Butuh dibersihkan, didinginkan dengan sesuatu yang dingin seperti apa? Ya, air, es, ya, salju. Iya. Karena, ya, dosa itu memiliki pengaruh yang panas. Baik. Ya, dan doa ini juga terkandung faedah di dalamnya, bahwasanya kita selalu minta kepada Allah agar, ya, diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu, ya, dicuci, ya, dosa-dosa kita di masa yang lalu, dan dijauhkan dari dosa-dosa di masa yang akan datang, dan dibersihkan dari dosa dari, ya, di masa sekarang. Ini ada 3 kandungan. Ya, jadi yang lalu dicuci, ya, yang akan datang dijauhkan, al-muba'adah, dijauhkan. Ya, kemudian sekarang at-tangqiyah, dibersihkan. Ya, dosa-dosa kita yang sekarang. Ya, karena itu ini apa namanya? Ya, doa yang memiliki kandungan yang sangat dalam. Ya, wallahu taala alam. Baik. Terus ثم قال حفظه الله تعالى عنه الحديث الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين رواه مسلم والنسائي. Baik.
ثم قال حفظه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Taib. Kata beliau hafizahullah adalah Nabi SAW apabila beliau membuka salatnya kabbar, beliau bertakbir. Takbir apa di sini? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Taib. Semakal. Kemudian beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Ya, aku hadapkan wajahku kepada Rabb pencipta langit dan bumi. Hanifa. Ya. Dengan memegang agama yang lurus. Ya. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya. Ini maksudnya akhlastu dini wa amali wa qasdi lillahi wahdah. Ini maknanya. Wajjahtu wajhi. Ya. Maksudnya akhlastu dini. Aku ikhlaskan agamaku. Wa amali, amalan-amalanku. Wa qasdi lillahi wahdah. Dan maksudku, niatku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya doa yang sangat agung. Ya. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan wa akhlastu fi ibadati. Saya ikhlaskan di dalam ibadah. Ya, menunjukkan seorang di dalam ibadah ya itu betul-betul mengikhlaskan ibadahnya ya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din. Ya. Maka tegakkanlah wajahmu kepada agama. Ya, maksudnya agama yang lurus. Di mana wajjahtu wajhi. Ya. Maksudnya ku ikhlaskan agamaku, amalanku, niatku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. Ya. Dialah yang memulai ciptaannya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, badi'us samawati wal ardh. Nah. Kemudian Hanifah. Hanif ya. Itu dari kata al-hanaf, maksudnya al-mail, condong. Ya, condong. Ya. Dan maksudnya di sini adalah ma'ilan ila dinil haq. Ya, condong kepada agama yang benar. Nah, itulah Islam. Itulah Islam. Ya. Jadi ma'ilan anisyirki ila tauhid. Berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Ya, berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Baik. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidaklah tergolong orang-orang yang musyrik. Ya, ini
penjelas dari kata sebelumnya yaitu hanif. Ya, penjelas ya kalimat sebelumnya yaitu hanif. Ya. Maksudnya bahwa ya betul-betul berpaling dari kesyirikan secara mutlak, apa saja ya, orang-orang musyrik dari kalangan berpaling dari kesyirikan, berpaling dari orang-orang musyrik ya, dari penyembah berhala ya, orang Yahudi, Majusi, orang murtad dan selain ya, dan selainnya. Nah, kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, inna salati, sungguhnya salatku. Salat di sini maksudnya salat yang wajib maupun salat sunnah, semuanya masuk. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah doa. Ya, karena doa itu ada dua. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Ya, doa ibadah ya masuk di dalamnya salat. Ya, dan ibadah yang lainnya. Jadi inna salati, sungguhnya salatku baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, demikian juga semua doa-doaku, doa ibadah maupun doa masalah. Wa nusuki, nusuk ya. Ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya nusuk maksudnya sembelihan. Ya, sembelihan. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya nusuk bermakna semua ibadah, termasuk sembelihan. Termasuk sembelihan. Wa mahyaya wa mamati. Ya. Hidup dan matiku. Ya. Maksudnya hidup di atas keimanan, meninggal di atas keimanan. Hidup di atas amal soleh. Ya. Hidup di atas sunnah. Ya. Hidup di atas sunnah. Ya. Jadi seorang hendaknya hidup di atas keimanan, ya, dan amalan soleh. Kemudian meninggal juga di atas keimanan dan amalan soleh. Dan itu hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah agar dihidupkan di atas sunnah dan diwafatkan juga di atas sunnah. Ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini penegasan keikhlasan. Ya, bahwasanya semua ya amalan-amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana dialah yang bersendirian di dalam mencipta, di dalam mengatur, memberi rezeki, ya. Ya Rabb. Ya. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah pada kekuasaannya, ya, pada kerajaannya, pengaturannya. Demikian juga tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah kepadanya. Ya. Dalam ibadah kepadanya. Nah, wabidzalika umirt. Ya. Dan di atas itulah aku diperintah. Ya. Di atas kalimat ini, ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Disitulah kita diperintah. Wa ana minal muslimin. Ya, dan aku termasuk orang-orang yang berislam. Orang-orang yang berislam secara syar'i. Ya, berislam secara syar'i, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah makna Islam di sini. Jadi bukan Islam secara kauni, ya,
tapi Islam secara syar'i, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari faedah hadis ini sangat banyak sebenarnya bisa kita petik di antaranya motivasi untuk selalu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok di dalam ibadah hendaknya kita selalu mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak faedah yang lain tapi kita tidak memperpanjang karena masih banyak pembahasan berikut. Baik. Silakan berikutnya. ثم قال حفظه الله تعالى عنه الحديث الرابع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه المسلم. Insyaallah ini doa di salat malam. Doa istiftah pada salat malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari. Berarti salat malam. Namun apa yang warid di salat sunnah itu juga warid di salat wajib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari iftataha salatahu, beliau membuka salatnya dengan doa Allahumma rabba Jibril. Ini kata Jibril atau Jabrail Allahumma rabba Jabrail. Jadi Jabrail itu bisa dibaca Jabrail, bisa dibaca Jibril. Kalau di dalam Al-Qur'an Jibril. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Di surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Nah, qul man kana aduwwan li Jibril. Jadi di situ dibaca Jibril. Man kana aduwwan li Jibril. Jadi Jibril bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabrail. Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril adalah Ruhul Kudus. Dan diberi tugas untuk mengantar wahyu. Mengantar wahyu. Nah, adapun Mikail adalah malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan. Israfil adalah malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala. Untuk meniup sangkakala. Ini malaikat-malaikat yang didekatkan. Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Yang mencipta langit dan bumi. Kita sudah sebutkan tadi. Mana yang mencipta langit dan bumi, yang menciptanya, yang memulai penciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Alimal ghaibi wasyahadah. Alimal ghaibi wasyahadah. Yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata.
Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang baik dari hamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengetahuinya kecuali Dia. Ya. Jadi al-ghaib itu ma ghaba anka, yang luput dari engkau. Wasyahid asy-syahadah, asy-syahid ma hadara ladaik, apa yang ada di depan yang kau tahu, ya. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, ya, dari makhluknya, ya. Semuanya diketahui. Demikian juga yang nampak. Ya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menjatuhkan hukuman, yang menjatuhkan hukum, ya, maksudnya memutuskan, ya, apa yang perselisihkan oleh hamba-hambamu, ya, apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, ya, apa namanya, antara yang baik dan benar, ya, pada hari kiamat, antara pahala dengan hukuman. Demikian juga segala yang diperselisihkan dari perkara-perkara agama dan perkara dunia, ya, perkara dunia. Nah, ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Ini, ya, subhanallah, kalimatnya sangat indah, ya. Apalagi di masa sekarang ini banyaknya perselisihan, ya. Kita minta kepada Allah, ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Ya Allah, tunjukilah aku, berilah hidayah, ya, kepadaku, ya, pada kebenaran yang diperselisihkan, ya, biidnik, dengan izin, ya, dengan izin. Nah, maksudnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah, ya, dan dikokohkan di atas hidayah itu, sebagaimana firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya, hidayah dan dikokohkan di atas hidayah tersebut. Minta agar ditunjuki kebenaran, dan ketika kita sudah berada di atas kebenaran, maka kita minta agar dikokohkan di atas kebenaran tersebut. Itu maknanya. Ya. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya, sungguhnya engkau yang, ya, memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Nah, sungguhnya engkau yang memberi hidayah, ya, dan ini doa agar, ya, selalu dikokohkan di atas kebaikan. Nah, jadi as-sirat al-mustaqim, ya, itu adalah, ya, apa namanya, banyak tafsirannya di kalangan para ulama tentang makna sirat al-mustaqim. Ya, di antaranya adalah, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, itu Islam. Ya, itu Islam yang mana Allah tidak menerima selain dari Islam. Ya. Ada juga yang menafsirkan seperti, ya, disebutkan oleh Abul Aliyah bahwasanya yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Demikian juga, ya, penafsiran yang lain seperti siratal mustaqim adalah mengenal kebenaran, beramal di atasnya, berdakwah di atasnya. Nah, itu semua makna-makna dari siratal mustaqim. Baik. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah disyariatkannya bertawassul kepada Allah. Ya, bertawassul, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh hidayah,
Ya, dan yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya, yang mana mereka ini adalah asyraful malaika, malaikat yang paling mulia. Ya. Karena Jibril, ya ini ya, Jibril adalah yang mengantar wahyu, yang mana wahyu itu merupakan sebab hidupnya hati. Ya, hidupnya hati. Ya. Kemudian Mikail itu malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan, yang mana hujan itu berfungsi untuk menghidupkan bumi. Ya. Dan Mikail Israfil, ya, dialah yang diwakilkan untuk meniup sangkakala, untuk selalu mengingatkan kita akan ya kematian dan kebangkitan, bahwasanya kita akan diwafatkan kemudian dibangkitkan nanti untuk dihisab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, masih ada ya satu hadis ya. Ini agak panjang, insyaallah kita ambil besok. Ya. Kita ambil besok. Ya. Baik, silakan siapa yang mau nyetor? Yang belum? Ya, saya Ustaz Awahid. Nah. Siapa? Ya. Awahid. Baik, silakan. Ya. Babu Tara, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dukhulul khala'i. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Muttafaqun alaih. Al-khuruju minal khala'i. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja al-ghaiti Minal ghaiti. al-ghaiti ada bukhana rawahu Abu Dawud. Babu idza kharaja minal wudu'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu aw qala fayusbigu al-wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Babul azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya. Al-haditsus tsani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul muazzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu. Baik, ya. Habis itu saya dulu. Ya, nanti Ya, insyaallah dilanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dulu. Karena sempit waktunya, insyaallah. Nanti besok lagi dilanjut. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Yang lain, siapa lagi yang belum tadi? Ustaz Abdurrahman. Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-thalith min fadli al-dhikri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa al-mufarriduna qalu wa man al-mufarriduna ya Rasulullah qala adh-dhakiruna Allah wa adh-dhakiratu katsira. Rawahu Muslim. Fadlul majalis al-dhikri. Allah katsira. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
رواه مسلم. فضل مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. باب الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ أو قال فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. Taib. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Cukup dulu. Insyaallah besok ya. Fadal Jusran. Ustaz. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: باب فضل الذكر. الحديث الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. فضل مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. اسم الأذكار الطهارة. باب دخول الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. باب الخروج من الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد. Baru sampai di situ, Ustaz. Taib, satu lagi dulu. Jangan dulu keluar ya, ada saya mau sampaikan. Ya, satu dulu. Siapa? Ahmad Fajar. Ustaz. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif hafizahullah ta'ala. Babu fadlu dzikr. Al-hadits al-salis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: sabaqal mufarridun. Qalu: wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala: az-zakiruna Allaha katsiran wa dzakirat. Muttafaqun alaihi. Babu fadlu majalis dzikr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullah fi man 'indah wa zakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Ismul azkar at-taharah. Babu dukhulul khala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala: Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Muttafaqun alaihi. Babu al-khuruj minal khala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal gha'iti qala: ghufranak. Rawahu Ahmad. Babu idza faraga minal wudu. Taib. Khalas. Nah, Barakallahu fiik. baik, barakallahu. Sedikit penyampaian ya. Karena ini sudah semakin banyak, alhamdulillah, ya, dengan izin Allah sudah semakin banyak hafalan-hafalan yang akan di-store. Jadi untuk penyetoran hafalannya ada dua opsi yang kita sudah diskusikan dengan admin. Pertama, insya Allah di setiap harinya, setiap hari pelajaran itu kita masuk di 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, sebelum pelajaran dimulai. Jadi walaupun saya belum masuk, kita peserta sudah masuk 15 menit sebelum
pelajaran dimulai, kemudian menyetor hafalan yang insya Allah akan dihandle nanti oleh Al-Akh Abu Usaid atau Al-Akh ya Laude nanti. Ada juga ikhwah satu, ya. Jadi dua yang bisa ini handle, Al-Akh Abu Usaid, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua, jadi itu tadi ya, 15 menit kita sudah masuk untuk menyetor hafalan, kemudian 10 atau ya 10 menit terakhir kita tetap menyetor atau murojaah. Jadi karena sudah ada yang bisa menghandle ya setoran hafalannya, jadi saya nanti tinggal menjelaskan dan tanya-tanya pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Ya, termasuk juga hadis-hadisnya ya akan dimurojaah. Opsi yang kedua nanti kalau misalnya belum tercover dengan hal ini, insya Allah kita akan buat waktu khusus untuk setoran. Jadi mungkin kita nanti akan pilih satu hari, di hari yang ada free di situ, mungkin hari Jumat pagi, ya kita masuk setengah jam atau 1 jam, kita buatkan link untuk masuk khusus setor saja, ya. Jadi nanti kalau semakin banyak, ya setoran hafalannya. Ya, jadi kita akan buatkan link nanti. Ada tadi usulan juga saya lihat di grup. Itu juga nanti insya Allah akan kita pilih opsi tersebut, ya menyetor merekam kemudian disetor. Insya Allah itu kita tampung semua usulan-usulannya. Jadi kami ya dari pengelola dan admin itu juga memang sangat mengharapkan usulan-usulan dari kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa kita ya tetap istiqamah di pelajaran ini sampai akhir nanti dan bisa dilanjutkan di pelajaran-pelajaran berikut. Ya, kemudian yang terakhir yang kami sampaikan ya, karena sekarang ini saya mengajar masih di ruang tamu ya, dan ya sering juga ada ya anak-anak yang masuk suaranya, jadi mohon maaf atas kekurangan ini, ketidaknyamanan dari gangguan. Mudah-mudahan ke depan nanti ada ruangan khusus, insya Allah ya di situ bisa kita bisa saya mengajar dan tidak ada lagi suara-suara yang lain, ya. Mohon didoakan dari teman-teman ya, mudah-mudahan ada nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga ada tempat khusus yang bisa dipakai untuk mengajar ya, yang sudah kedap suara insyaallah. Ya, yassarallahu lana. Barakallahu fikum ya. Jadi saya harapkan teman-teman ikhwah-ikhwah besok sudah masuk 15 menit. Ya, atau bahkan bisa ya sebelumnya kalau sudah selesai zikir-zikir pagi, silahkan masuk di room untuk menyetor hafalan. Ya, dan minta tolong Abu Usaid juga di handle ya, karena besok ya saya mungkin agak masuk terlambat kan ada kajian subuh dulu, tapi insya Allah ada Abu Usaid insyaallah ya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup dulu ya untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum ya, kita tutup ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.